Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sandi Saputra. Saya guru pendidikan agama Islam di SDN 002 Palembang, sekaligus mahasiswa PPG Transformasi dalam Jabatan tahun 2025. Saya akan mempraktikkan video pembelajaran saya di kelas 4 dengan tema mengkaji dan mengaji Quran Surat Ad-Din dan hadis tentang silaturahmi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, anak sekalian, ya, alhamdulillah kita kembali berjumpa dalam pertemuan pembelajaran pendidikan agama Islam, ya. Yang ini kita masuk ke dalam semester kedua. Oke, sebelum kita masuk pembelajaran, ada baiknya kita buka dulu pembelajaran kita dengan berdoa. Biasa siapa yang memimpin doa? Satu orang, ya. Kita buka dan dengan berdoa. Oke, ketua kelas Bapak mohonkan untuk memimpin doa. Fadhol ya Aisyah. Kita pimpin doa. Oke, Wahid. Sikap berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukkan, berdoa dimulai. Kita nanti menutup pembelajaran kita dinaungi oleh malaikat sehingga kita mendapatkan ilmu yang berkah dan bermanfaat. Oke. Bapak mau tanya dulu, bagaimana kabarnya kawan-kawan sekalian, anak-anak sekalian? Baik. Alhamdulillah. Ada yang sakit? Tidak. Jadi orangnya ada yang sakit? Tidak. Nggak ada, ya? Sehat semua, ya? Sehat. Oke, alhamdulillah. Siap mengikuti pembelajaran? Kalau siap, coba dulu tepuk semangat. Ding ding ding, dung dung dung, dang dang dang, ding ding ding, dung dung dung. Aha aha, aha aha, aha aha, semangat. Oke, kawan, terima kasih.
luar biasa ya. Sepertinya semangat semua ya. Tidak kalah seperti baru pagi, walaupun sekarang kondisi sudah siang. Jadi semangatnya seperti semangat pagi. Oke kawan-kawan, selanjutnya kita absen dulu. Kira-kira siapa yang nggak masuk ini? Semuanya? Ada yang nggak masuk? Nihil ya? Oke, nihil. Alhamdulillah. Berarti masuk semua ya. Di pertemuan kali ini kita akan membahas materi bab 6. Silakan buka bab 6-nya. Ya. Oke. Bab 6-nya buka dulu, kita lihat dulu ya, materinya lihat dulu, kita belum masuk pembelajarannya. Lihat dulu materinya bab 6 tentang apa? Tentang apa bab 6? Hadis tentang silaturahmi. Oke, pembelajaran ya tentang silaturahmi. Nah, sebelum kita mulai belajar, kita akan melihat dulu video yang berkenaan dengan silaturahmi yang lebih mendalami, lebih mudah dipahami apa itu silaturahmi. Ya, kita nonton video dulu. Mau nonton video? Mau. Pak, alhamdulillah. Kita nonton video tentang silaturahmi. Oke. Kita menonton sedikit. Episode terakhir The Beauty of Being Muslim. Di bulan yang suci ini, kami ingin mengajak kalian dalam perjalanan untuk melihat keindahan Islam dan ketenangan yang hadir di dalamnya. Khususnya dalam hal ini, kita akan mengenal keindahan dan pentingnya menjaga silaturahmi dalam Islam. Ngomong-ngomong, gak kerasa ya sebentar lagi kita akan merayakan Hari Raya Lebaran. Sedih sih, karena harus berpisah lagi dengan bulan suci Ramadan. Tapi senang juga akhirnya bisa bertemu keluarga dan merayakan Hari Raya bersama sambil makan ketupat dan opor ayam, sekaligus menyambung silaturahmi. Nah, sebagai seorang muslim, tentu kita tahu seberapa penting menjaga tali silaturahmi. Bahkan Rasulullah SAW bersabda, bila kita memutus tali silaturahmi, maka kita dianggap sebagai perusak bumi. Menurut hadis riwayat Bukhari dan Muslim, tak akan masuk surga pemutus tali silaturahmi. Selain itu, menjalin silaturahmi antar sesama manusia sangat dianjurkan karena merupakan salah satu bentuk ibadah yang sangat disukai Allah SWT, seperti yang terdapat dalam surat An-Nisa ayat 1. Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, yaitu Adam, dan Allah menciptakan pasangannya, yaitu Hawa, dan dirinya. Dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah, yang dengan namanya kamu saling meminta, dan peliharalah hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu. Menjaga silaturahmi memang bisa dilakukan kapan saja. Namun silaturahmi sudah menjadi tradisi di Indonesia saat momen Hari Raya Idul Fitri, di mana kita terbiasa untuk mudik dan melakukan halal-bihalal bersama keluarga. Belum lagi kumpul keluarga besar menjadi lebih hangat dan meriah dengan bagi-bagi THR. Ngomongin halal-bihalal, dalam Islam juga terdapat konsep persaudaraan loh, yaitu ukhuwah. Yang pertama itu adalah ukhuwah Islamiyah, yaitu hubungan persaudaraan yang dijalin oleh umat muslim, di mana sesama umat muslim kita harus menjaga hubungan baik. Selanjutnya, yang kedua adalah ukhuwah wataniyah, yaitu hubungan persaudaraan sebangsa dan setanah air, di mana sebagai umat muslim kita saling menjaga hubungan dan persatuan seluruh bangsa Indonesia. Lalu yang ketiga adalah ukhuwah basyariah, yaitu persaudaraan dalam kemanusiaan tanpa membedakan ras, agama, suku, dan aspek lainnya. Tapi tahu nggak sih kalau menjaga silaturahmi itu punya manfaat yang banyak banget? Nggak hanya mendapatkan berkah dan memperluas rezeki, tapi bisa memperpanjang usia dan menyehatkan jiwa.
Seperti penelitian dari tim analisis Brigham Young University bahwa silaturahmi bisa memperpanjang usia hingga 50%. Sedangkan orang yang tidak bersilaturahmi memiliki angka kematian lebih tinggi 3 kali dari orang yang sering bersilaturahmi. Dampaknya besar juga ya. Nah, hal ini terjadi karena orang-orang yang sering melakukan silaturahmi lebih mampu menghadapi stres. Karena pada saat silaturahmi dan bertemu banyak saudara, kita cenderung bahagia karena obrolan dan juga canda tawa yang terjadi saat bersama. Selain itu, apalagi sih manfaatnya? Ternyata dengan silaturahmi juga bisa meningkatkan kondisi imun tubuh, meminimalisir terjadinya demensia, dan bisa membuat kita awet muda loh. Pada intinya, terdapat banyak manfaat bila melakukan silaturahmi. Terima kasih sudah menyaksikan episode ini, dan semoga kalian bisa menemukan keindahan dan ketenangan dalam menjalankan ibadah dan peran sebagai seorang muslim. Selamat merayakan Hari Kemenangan 1443 Hijriah. Itu tadi video tentang silaturahmi. Ya, Bapak terangkan dulu apa itu silaturahmi. Oke? Kawan-kawan tahu apa itu silaturahmi? Tahu. Pernah ke silaturahmi? Oke. Termasuk sebenarnya kita sekolah ini adalah untuk menyambung silaturahmi. Tadinya kan nggak kenal semua ya. Kelas 1 pas masuk sekolah, kelas 1 itu nggak kenal kalau bangkunya, cuek-cuekan, lirik-lirikan, bacanya mau ngajak nggak bersahabat. Tapi setelah bersilaturahmi, setelah menjalin pertemanan, jadi akrab, jadi bestie. Oke, jadi bestie ya. Ada yang bestie di sini? Bestie ya, harus bestie semua. Tadi diterangkan di video, silaturahmi itu membuat awet muda. Ya, makanya bapak awet muda mungkin sering silaturahmi kali ya. Kalau kalian mau awet muda, maka sambunglah silaturahmi. Ya. Kemudian manfaatnya juga adalah membuat sehat. Sehat itu bukan karena silaturahmi kayak olahraga, enggak. Bisa jadi karena sering silaturahmi dari sini dari rumahnya ke rumah temannya jalan kaki, sehat jadinya. Ya, bisa jadi lari dari rumahnya ke rumah temannya, ya mau silaturahmi, jadi olahraga. Tapi silaturahmi itu juga sebenarnya membuat psikologi kita jadi positif, kawan-kawan. Apa itu psikologi? Ya, pikiran kita jadi positif. Makanya buat kita jadi sehat. Ya, kalau sehat pikirannya, maka tubuh kita juga akan merespon positif. Jadinya tubuh kita juga akan sehat. Seperti itulah. Kata Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, buka nomor bukunya, ya. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyasil rahmah. Apa artinya? Kata Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa beriman. Nah, Bapak tanya itu beriman semua kan di sini? Beriman semua ya. Berarti seruannya kepada orang yang beriman. Barang siapa yang beriman, kata Nabi, ya, falyasil rahmah, maka sambunglah silaturahmi. Kawan-kawan ulangi hadis tentang silaturahmi tadi Bapak ucapkan, kita ulangi bersama-sama. Oke, siap ya? Hadisnya tentang silaturahmi. Enggak panjang hadisnya, pendek ya. Bapak kira dengan usia kalian, usia emas ini akan mudah mengingatnya. Usia emas itu usia dimana kalau ingat tuh nggak lupa-lupa, susah lupanya. Beda kalau usia Bapak, ya. Usia Bapak udah lewat usia emas. Kalau suruh ngapal susah. Tapi Bapak kalau yakin di usia kalian akan sangat mudah untuk mengingat, ya. Kalau nggak bisa sekali, kita ulang 2 kali. Kalau nggak bisa 2 kali, kita ulang sampai 100 kali. 100 kali. Imam Syafi'i sekali baca langsung ingat. Ya, Imam Syafi'i ya. Kalau Imam Syafi'i siapa? Kita sholat mazhabnya ikut Imam Syafi'i. Dia orang cerdas yang baca, kalau sekali baca ingat. Nah, semoga kita berkahi juga
kemampuan akal seperti Imam Syafi'i. Semua itu harus dilatih. Oke, Bapak ucapkan hadisnya, kalian ulangi. Ya, paham? Bapak ucapkan hadisnya, kalian ulangi. Oke. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir wal yasil rahmah. Oke, siapa yang hafal? Siapa yang hafal? Kita nggak usah setting-settingan. Siapa yang hafal? Kan? Ayo, siapa yang hafal? Lewat ya. 2 kali lewat. Ini bukannya apa-apa kan kawan. Kita memang menghafal itu butuh latihan. Memang mungkin di awal belum pernah belajar menghafal, biasanya tidak langsung pintar menghafalnya, ya. Berarti kalau nggak bisa 2 kali, kita coba 3 kali. Kalau nggak bisa 3 kali, berarti kita coba sampai 4 kali. Untung 4 kali hafal. Oke, ya, siap ya? Siap. Kita coba 4 ke yang ketiga. Hadisnya pendek sekali, ya. Bapak yakin mudah untuk diingat. Oke, kita Bismillahirrahmanirrahim. Man kana yu'minu. Oke, ulangi dari awal. Ulangi lagi. Ulangi sekali lagi. Siapa yang hafal? Ayo coba, saya nak. Oke, di buku nggak ada itu ya. Hafal ya. Siapa lagi? Kamu, coba. Oke, siapa yang hafal? Ayo yang hafal. Yang belakang. Mumtaz. Oke. Siapa lagi yang hafal? Ayo sampai yang akhir coba. Ayo tanpa lihat catatan. Ayo. Coba ayo. Yo, man kana. Ya. Nah, oke, Mumtaz. Oke, tepuk tangan untuk kawan temannya. Ya. Siapa yang hafal? Siapa yang hafal? Hah? Coba gimana? Sampai habis. Nah, kencang dikit suaranya biar kedengaran. Man kana. Wal yaumil wal yasil rahmah. Syukron, tepuk tangan untuk kawannya. Kasihkan kawan kehidupan sehari-hari. Selanjutnya kita akan bentuk kelompok. Kita akan menulis hadis kaligrafi, ya. Bapak, karena ini sudah berkelompok-kelompok, Bapak tunjuk Bapak tunjuk saja kelompoknya. Bab ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4. Nanti Bapak bagikan kertas kosong, kawan-kawan tulis hadisnya. Nanti setelah tulis kita akan kumpul dan kita akan di depan sini, ya, satu kelompok berkelompok-kelompok akan menyebutkan apa yang bisa disimpulkan dari pembelajaran hadis silaturahmi.
lipatnya, 2 kali kanan, 2 kali kiri. Nempuk 5-nya terakhir. 1, 2, 3, 4, 5. Apa? Cowok-cowok ganteng semua ya. Iya. Nanti besarnya jadi artis Korea ini. Oke, kelompok 4. Silakan berikan kesimpulan dari pembelajaran hadis silaturahmi ya. Yang kelima, kalian paham saja yang sederhana saja ya. Yang teman-teman mudah paham. Oke, apa itu silaturahmi? Oke, silakan. Ini hasil dari karyanya. Novel boleh mewakili, boleh Novel. Ayo berani. Oke. Kencang-kencang. Mangkana. Wal ya umir. Adib. Wal. Yasir. Nah, oke. Gantian, satu orang lagi. Ayo. Gantian, satu orang lagi yuk. Ayo. Ya, ayo baca. Mangkana. Yuk. Yang lain tutup mulut, dengarin. Oke, yang lain tutup mulut. Billahi wal yaumil akhir wal yasir. Oke, syukran. Satu orang, Bapak pengen dia ngomong apa itu silaturahmi dan pengalaman dia silaturahmi. Oke, siapa ya Bapak? Satu orang yang dua ini ngomong nih. Sanjaya mungkin Sanjaya, sini Sanjaya. Ayo ngomong tempat sini. Oke, apa itu silaturahmi? Silaturahmi adalah bisa membuat kita awet muda. Boleh. Oke, ya boleh ya. Silaturahmi itu membuat sehat, membuat awet muda, membuat kita jadi positif thinking. Pernah nggak silaturahmi, Novel? Pernah nggak silaturahmi? Kemana? Oke, Novel pernah silaturahmi ke mana? Nenek, boleh. Kan neneknya nggak serumah lagi kan? Boleh lah. Kalau serumah, ya bukan silaturahmi namanya. Tapi kalau nggak serumah, silaturahmi sama nenek boleh. Oke, syukran. Nah, kelompok 3. Satu kelompok lagi. Terakhir, pilih kelompok mana? Oke, yang cewek ya. Selanjutnya kelompok 1. Kelompok 1. Siapa yang mau baca hadisnya? Oke, kencang-kencang dong. Kalahin tuh kelompok 3. Yuk. Mangkana. Man kana yu'minu billahi wal yawmil Mumtaz. akhir falyasir ma. Mumtaz. Mumtaz Bapak. Excellent. Bahasa Inggris. Oke. Tepuk tangan untuk temannya. Kurang kencang. Kak, dia yang ngomong kencangnya luar biasa. Tepuk tangannya biasa, Pak. Ayo. Sekarang coba satu orang kayak Sanjaya tadi. Terangkan apa itu silaturahmi dan pengalaman silaturahmi. Ayo, kamu aja nggak apa-apa. Kalian, oke. Apa itu silaturahmi? Kami belum paham. Silaturahmi adalah kita bisa mengawet muda. Membuat kita awet muda. Terus?
sudah 1 jam lebih pembelajaran kita. Ya, alhamdulillah. Bagaimana pembelajaran pada hari ini? Hah? Seandainya Pak kaki ini Pak. Pengen satu kata dari kalian. Apa sih yang diambil dari pembelajaran tentang silaturahmi? Oke, ini Bapak tanya satu-satu ya. Satu kata aja. Misalnya apa yang bisa kamu ambil dari rasa makanan mie misalnya. Pak enak, Pak bergizi misalnya ya. Nah, Bapak pengen kalian satu kata untuk tentang pembelajaran silaturahmi. Satu kata. Oke, kita refleksi ya. Oke ya, paham ya? Oke, siapa yang mau satu kata untuk refleksi ya Pak? Apa tentang silaturahmi? Apa? Satu kata aja. Satu kata aja. Hah? Ya tahu silaturahmi. Satu kata aja. Apa? Mempererat. Boleh? Apa lagi? Apa? Memperkuat. Kuat ya. Benar. Silaturahmi itu bagaikan rangkaian rantai loh. Ya, kalau bahasa Al-Qur'annya kalbunyan marsus, seperti batu bata yang disusun. Bayangin kalau batu bata disusun jadi rumah, jadi kuat kan? Jadi memang bikin kuat silaturahmi itu. Apalagi yuk? Apalagi Aisyah? Mempersatukan. Oke, orang Cina, orang India, orang Jawa jadi satu karena silaturahmi. Kalau nggak pernah bicara, nggak pernah ngobrol, nggak jadi satu, ya. Suka salah sangka. Oke, apa lagi yuk? Satu orang yang cowok mana cowok nih? Apa satu kata untuk silaturahmi? Apa yuk? Apa? Tadi memperkuat. Apa saja ya? Berpikir positif ya. Silaturahmi itu positif ya. Dengan silaturahmi kita jadi tidak salah sangka lagi. Misalnya Novel sama Sanjaya nggak pernah silaturahmi, salah sangka, jangan-jangan Novel tidak ngerti aku. Nah, karena sering silaturahmi jadi kita nggak punya pikiran-pikiran yang negatif. Jadi positif. Kalau banyak pikiran negatif, ya tubuh jadi stres. Ya. Kesehatan. Sampai sini pembelajaran kita kawan-kawan, ya. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan rangkaian pembelajaran tentang silaturahmi pada hari ini, dan nanti kita akan lanjut lagi pembelajaran tentang silaturahmi di hari yang lain, ya, di pertemuan yang lain, ya. Kita tutup pembelajaran kita dengan melafazkan alhamdulillah. Kemudian kita berdoa, doa kifaratul majelis. Oke. A'udzubillahi
baik ya. Ala kulli hal Bapak mengucapkan syukron kasihan lakum ya. Bapak ucapkan banyak terima kasih. Nah tapi huna darsana ya, kita akhiri pembelajaran kita hari ini. Kita akan berjumpa lagi di Usbu'ul Qadim dengan pembelajaran yang baru. Kemudian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Nah, sudah baik, Bu?